Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading lagi dengan tema yang ingin kembali setelah melihat kamu move on ya. Seperti biasa ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate untuk kalian ya. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat yang ingin kembali setelah melihat kamu move on. Di energi pertama, ada Five of Wands. Di sini dia seseorang yang pernah membersamai kamu, yang pernah menghadirkan banyak cinta ya. Mungkin di sini kamu perlahan-lahan mundur ya. Pada saat kamu terkoneksi dengan dia sepertinya banyak sekali pilihan-pilihan yang ada dalam hidupnya ya. Terutama seseorang yang lain yang ada di hatinya, seseorang dengan energi ketiga di sini. Dia sepertinya ingin memilih seseorang yang di antara kamu dengan yang lain mana yang terbaik ya. Nah, dia menghadirkan banyak sekali energi tersebut seakan tidak bersyukur ya telah mendapatkan kamu, dan mungkin kamu berkomitmen dengan dia dalam suatu situasi dan kondisi yang sama-sama dari suatu keadaan yang mungkin menurut kalian sama-sama dari nol ya. Jadi setelah mungkin kalian berdua berkomitmen dan mungkin keadaan kalian berdua menjadi lebih baik ya dalam hal karir tentunya. Baik kamu ataupun dia di sini memiliki karir yang sama-sama memulainya dari nol. Jadi kamu mendampingi dia dan dia juga mendampingi kamu dari masa-masa sulit. Namun setelah sukses atau setelah mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan, ternyata dia lupa ya. Mungkin ini adalah salah satu ujian untuk dia yang tidak bisa dia lewati. Dia sepertinya menghadirkan energi orang ketiga. Dia sepertinya mencoba untuk memilih mana yang terbaik di antara yang baik ya. Padahal kamu adalah seseorang yang sudah mendampingi dia dalam keadaan apapun ya, dan dia lupakan hal itu. Pernah terfikirkan bagi kamu untuk bertahan ya? Pernah kamu bertahan dan mencoba untuk memaafkan dia? Dan ternyata ini terjadi berulang kali, sehingga yang membuat kamu merasa ini adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk dirinya kamu terutama. Karena kehidupan kamu menjadi kacau, pikiran kamu seperti tidak tenang dan tidak fokus lagi untuk mengejar cita-cita kamu di sini. Nah, kamu mencoba untuk sepertinya pergi, dan kamu setelah tidak terkoneksi lagi sama dia atau setelah putus dari dia ya, tidak bersama lagi, kamu mencoba untuk memperbaiki diri, dan mungkin ini adalah salah satu cara untuk kamu lepas ya pikiran kamu dari dia. Ya, bukan hal mudah ya untuk sepertinya move on dari suatu energi ini yang mungkin bagi kamu dia adalah seseorang yang tepat, yang baik ya, dulu yang bisa mendampingi kamu. Karena melihat kondisi kalian berdua ya, yang sama-sama belum memiliki apa-apa ya, kalian berjuang kesana kemari mencari pekerjaan ya, dan semua hal yang sudah kamu lewati sama dia adalah sesuatu hal kenangan yang mungkin memang tidak bisa dilupakan ya, karena mungkin kalian pernah sama-sama tidak memiliki uang ya, sama-sama merasakan bagaimana caranya bertahan hidup. Nah, setelah mungkin Tuhan memberikan kesuksesan ya, dia lupa. Sementara kamu lebih terus mengintrospeksi diri ya, dan melakukan yang terbaik untuk membuat kehidupan kamu jauh lebih baik. Nah, di sini saat kamu sudah merasa lebih baik ya, dia hadir kembali, dia datang lagi karena merasa kehidupannya hancur ya. Karirnya hancur, finansial dia sudah tidak seperti dulu lagi ya, dan akhirnya dia menyadari kamu adalah yang terbaik. Namun tidak segampang itu ya dia kembali. Dia ingin merajut cinta lagi sama kamu karena luka yang sudah dia hadirkan di sini mungkin membuat kamu sudah banyak hal ya yang membuat kamu menyadari bahwa kamu pernah
di titik cinta mati sama dia, ya, tidak bisa hidup tanpa dia, sampai pada saat dia ya mungkin selingkuh atau melakukan hal-hal yang tidak baik, kamu mencoba untuk memaafkan dia berkali-kali. Namun kesempatan yang kamu berikan ternyata di sini disia-siakan, ya, karena mungkin dia adalah seseorang yang keimanannya juga sangat tipis di sini, ya. Dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dia diberikan rezeki, semakin dia lupa kepada Tuhan. Dan akhirnya ya dia terjerumus ke arah yang tidak baik atau ke arah jalan yang membuat dia hancur saat ini, ya. Nah, kali ini dia mencoba untuk kembali hadir di hidupnya kamu. Dan dia sudah tidak tahu ya arah dan tujuan hidupnya itu seperti apa. Dia kehilangan arah. Karena ya apa yang dia miliki sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Seadanya pun tidak cukup untuk sepertinya memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, di titik terendah hidupnya inilah dia menyadari bahwa kamulah yang terbaik, ya. Karena keadaan dia yang sudah sangat terpuruk inilah dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, ya. Dia sepertinya tidak tahu bahwa dia dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Dia yang sepertinya terlalu polos untuk mendapatkan perlakuan yang mungkin di sini membuat dia sepertinya terperosok ke arah yang lebih dalam lagi, ya. Saya merasakan ini adalah mungkin sebuah ujian yang paling berat di hidupnya, ya. Saat ini berbanding terbalik dengan keadaan kamu. Saya melihatnya kamu lebih bebas menjalani kehidupan, ya. Ada banyak hal yang luar biasa yang kamu hadapi. Walaupun mungkin kamu saat ini masih sendiri, namun kamu sudah bisa move on dan bisa lepas dari diri dia, ya. Bersusah payah kamu melepaskan diri dari dia, ya, dan kamu sekarang move on. Kamu lebih fokus dengan kehidupan kamu. Mungkin salah satunya kamu menjadi tulang punggung keluarga juga, ya. Jadi kamu sedang sangat gencar-gencarnya mencari rezeki, dan karir kamu di sini sangat luar biasa. Saya melihatnya kamu menjadi seseorang yang sangat sukses di sini, ya. Kamu mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kamu menghadapi suatu energi yang sangat baik, ya. Dan tiba-tiba dia hadir, dia datang, dia ingin mengacaukan pikiran kamu lagi, ya. Dan dia merasa masih bisa memperbaiki semua kesalahannya. Dan di sini dia mengingat masa-masa indah sama kamu, ya. Namun sepertinya ya terlambat. Ataupun mungkin di sini Tuhan menghadirkan cinta kembali di hati kamu, ya, meluluhkan hati kamu lagi, namun tidak segampang itu untuk meyakinkan diri kamu yang sudah sangat terluka, ya. Mungkin banyak sekali yang kamu butuhkan, pembuktian-pembuktian yang kamu butuhkan di sini, ya. Karena saya melihatnya ini adalah sesuatu yang sudah sangat kamu tinggalkan jauh-jauh, ya. Kamu mengharapkan yang terbaik untuk hidup kamu. Dan kamu pernah berjanji ya kepada diri kamu sendiri bahwa tidak akan menoleh ke belakang lagi. Kamu sudah bahagia dengan keadaan kamu yang sekarang. Dan pada saat mungkin dia kembali ini, ya kamu menerimanya dengan sangat baik, tapi dalam artian di sini hanya bersilaturahmi, ya. Kamu tidak mau memberikan sesuatu hal yang lebih, ya. Untuk kembali berkomitmen mungkin sudah tidak mungkin lagi, ya, bagi diri kamu. Dan ini menjadi pukulan yang sangat luar biasa bagi dia, ya. Mungkin dia mendapati banyak sekali kekecewaan, dan dia juga menyadari bahwa kesalahannya memang tidak bisa dimaafkan, ya. Ya mungkin secara pribadi kamu sudah bisa memaafkan dan mengikhlaskan, namun rasa sakit hati yang dia berikan ya tetap membekas, ya. Sehingga kamu sulit untuk menerimanya kembali. Walaupun dia membicarakan hal-hal yang mungkin dia ingin ubah visi dan misinya ke depan, ya, dia menjelaskan serasional mungkin, ya, bagaimana dia bisa terpuruk, terperosok, ya, mungkin dia hilaf atau segala macam, dan beralasan Tuhan saja pemaaf, ya. Oke, kalau masalah memaafkan mungkin kamu sudah memaafkan, ya, namun memang di sini energi kamu yang memang tidak dipaksakan, tidak bisa dipaksakan lagi untuk ke arah dia, karena kamu menyadari, ya, seseorang, ya, dengan kesalahan yang mungkin di sini menghadirkan energi orang ketiga, suatu saat ini akan terulang kembali. Nah, ketakutan seperti ini yang ada di dalam dirinya kamu, dan kamu meyakini hal itu, ya.
kamu melihat banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Bisa saja Tuhan menghadirkan ujian kembali ya di hidup dia. Ya, setelah dia kembali mungkin sama kamu berkomitmen lagi dan dia mengulangi kesalahannya lagi. Nah, inilah yang tidak bisa kamu hadapi ya. Karena untuk lepas dari dia saja kamu sudah bersusah payah bertahun-tahun lamanya ya. Kamu sudah mungkin bisa lebih mengikhlaskan, makanya justru kembali kebaikan itu ke hidupnya kamu ya. Kamu menghadirkan banyak prestasi-prestasi yang akhirnya membuat finansial kamu, karir kamu jauh lebih baik dari dirinya ya. Dan dia sekarang meratapi apa yang sudah dia lakukan ya. Dan berikanlah kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri dan membuat apa yang sudah dia hancurkan ya kembali ya. Biarlah kehidupan membawa banyak pembelajaran bagi dia ya. Dan ini menjadi momen yang memang sangat berharga. Ya, dibilang kamu menikmati dan merasakan bahagia saat mendengar kabar berita tentang dia ya, yang mungkin sudah sangat terpuruk. Bukan berarti kamu ingin membalas semuanya ya, atau membalas dendam. Namun di sini lebih ke arah kamu lebih legowo dengan apa yang kamu tinggalkan ya. Dan ternyata yang kamu pilih, yang kamu tinggalkan ini adalah memang seseorang yang tidak pantas kamu bersamai ya. Dan ini juga menyadarkan diri kamu bahwa untuk berkomitmen ya, tidak perlu sama-sama mendampingi dari nol ya. Kalaupun ada ya itu bonus. Yang lebih baik adalah seseorang yang memiliki kebaikan hati ya, cinta yang tulus ya. Dan dia mampu menghargai ya, menghargai pasangan tentunya. Dan kamu akan mendapatkan hal itu ya. Saya melihatnya ini adalah suatu energi seseorang yang akan mendampingi kamu, atau bahkan seseorang ini sudah ada di sekelilingnya kamu. Dan kamu harus lebih bersiap dan lebih mengupgrade diri ya. Mungkin seseorang yang ingin kembali ini, yang mengacaukan pikiran kamu lagi ini, hanya sebagai batu kerikil kecil yang Tuhan hadirkan untuk menguatkan hati kamu ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.